Apakah harga perak akan terbang to the moon seperti yang ramai dibicarakan di TikTok? Perak diprediksi akan melambung tinggi. Saudara semua simpan perak semua. Maka yang disebut uangnya Tuhan, emas dan perak. Belakangan ini FYP gue memang sering banget diisi dengan hal-hal yang tak terduga lah. Salah satunya ya perihal perak ini. Kalau kalian ada rencana untuk investasi perak, tonton video ini sampai akhir ya. Kita akan coba cari tahu apakah skenario yang diramal oleh bapak-bapak TikTok ini akan terjadi. Dan selamat datang di catatan kaki. Peradaban manusia itu sudah sangat lama menggunakan kedua logam mulia ini sebagai alat tukar. Manusia tuh udah memakai emas secara masif sekitar milenium kelima ya, sebelum Masehi di Eropa Tenggara, tepatnya itu di Bulgaria. Kalau perak sejauh yang gue temuin, logam ini dipakai secara luas sekitar milenium keempat sebelum Masehi. Jadi ini tuh sebenarnya bukan barang baru ya di peradaban manusia. Untuk memahami lebih jauh, menurut statement dari royalmint.com di artikel How Rare Are Precious Metal, mereka bilang untuk mengetahui kelangkaan suatu logam paling baik dinyatakan sebagai mass fraction-nya atau seberapa kilo yang dapat diperkirakan ditemukan per miliar kilogram material yang ada di kerak bumi. Untuk emas diperkirakan ada 4 gram per 1000 ton batuan dan perak itu ada di 75 gram per 1000 ton batuan. Ini berarti perak itu hampir 19 kali lebih banyak daripada emas. Kalau misalnya bumi itu punya 275 ton emas, maka bisa diestimasikan dengan perbandingan mass fraction tadi, bumi itu punya 5.156.250 ton perak. Selain kelangkaan, yang membedakan emas dan perak itu adalah reliabilitas dari logam ini. Emas itu hampir tidak pernah hancur atau terbuang. Hampir semua emas yang ditambang manusia masih eksis sampai detik ini. Menurut gold.org, di akhir 2024 kita itu sudah menambang sekitar 216.000 ton emas. Dan itu semua masih tersimpan dengan baik dalam beberapa bentuk ya. Dalam bentuk perhiasan, batang koin, alat elektronik, ataupun cadangan yang ada di bank sentral. Sebaliknya perak itu, kebanyakan dari mereka itu adalah barang habis pakai. Dari 1,4 juta ton perak yang pernah ditambang dalam sejarah peradaban manusia ini, diperkirakan kurang dari setengahnya yang masih eksis sebagai logam. Ini berarti hanya sekitar 770.000 ton yang tersisa secara above ground. Hal ini bisa terjadi karena perak itu lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri, misalnya di industri fotografi, elektronik, katalis, atau di industri-industri lainnya. Nah, perak-perak ini itu sering terdisipasi atau terkorosi lah sering waktu penggunaannya, sehingga logam-logam tersebut susah untuk didaur ulang. Berbeda dengan emas yang sifatnya tidak rusak oleh korosi ya. Kalau berdasarkan komposisi ini juga berbeda ya. Masih menurut gold.org, emas yang 216.000 ton yang ditambang itu, 45%-nya berada dalam bentuk perhiasan. 22%-nya sebagai batangan dan koin investasi, 17%-nya dikuasai oleh bank sentral, dan sisa 15%-nya itu tersebar dalam bentuk elektronik, gigi emas, dan bahkan artefak. DWN dalam artikelnya yang berjudul Silver on the Rise, The God of the Little Man Catch Up menuliskan, dalam beberapa tahun terakhir, pasar perak menghadapi ketidakseimbangan pasokan permintaan yang mencolok. Sejak tahun 2019, pasar perak global itu mengalami defisit berturut-turut. Konsumsi atas perak ini melebihi total produksi plus daur ulang setiap tahunnya. Bahkan, menurut data Silver Institute, tahun 2022 dan 2023, terjadi defisit perak terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2022, defisit mencapai sekitar 7.370 ton. Dan di tahun 2023, defisit sampai dengan 5.733 ton. Dengan kondisi seperti ini, tentu harga perak akan bullish ya, terlihat sejak tahun 2020. Kalau kita tarik dengan harga rata-rata, perak itu naik 7% yield on year. Kenaikan ini itu sejalan dengan kondisi defisit tadi dan meningkatnya biaya produksi tambang. Lalu kalau defisit kenapa nggak ditambang lebih banyak saja? Nah, itu dia masalahnya. DWN bilang, bahkan produksi tambang itu stagnan dan turun lebih kurang 1%. Diikuti dengan pembukaan tambang perak baru yang relatif lambat karena adanya kendala geologi dan investasi. Sementara itu emas juga mengalami kenaikan harga signifikan ya, dipicu oleh faktor makro dan permintaan investasi kebanyakan. Harga emas rata-rata di 2023 itu mencetak rekor tertinggi naik 5% dari tahun 2022. Dan emas ini juga pasokannya juga relatif seimbang lah, dan ini tidak mengalami defisit ekstrim seperti perak. Sejauh ini kita bisa mengerti lah bahwa harga emas dan perak beberapa tahun terakhir itu memang naik. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan dari kedua logam ini, yakni jenis permintaannya.
Aku akan bagi ini menjadi dua permintaannya. Satu itu permintaan industri dan satu lagi itu permintaan non-industri. Seperti yang gue jelasin sebelumnya, porsi dari konsumsi emas itu 90%-nya itu bersifat non-industri demand dan hanya sekitar 5-6% emas yang dipakai untuk kebutuhan industri. Berbeda dengan perak, sekitar 60% permintaan perak global datang dari sektor industri, terutama dari sektor manufaktur panel surya, mobil listrik, dan masih banyak lagi lah. Lalu hanya 30% permintaan itu untuk investasi fisik dan sisa 10% inilah yang dipakai untuk perhiasan dan kebutuhan silverware lainnya seperti sendok, garpu, dan kawan-kawan lainnya. Dari dua perbandingan ini, gue bisa pastikan harga emas itu sangat dipengaruhi oleh faktor finansial makro ketimbang siklus ekonomi. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, seperti yang sudah kita pernah alami, harga emas itu lebih banyak berpengaruh terhadap inflasi, suku bunga, resiko geopolitik, daripada terpengaruh dari permintaan industri. Berbeda dengan perak karena dia mayoritas permintaannya itu dari permintaan industri. Maka harganya juga itu cenderung mengikuti kondisi dari siklus sektor real. Kalau kita bandingkan chart dari kedua logam ini, kita bisa lihat kalau emas ini cenderung lebih stabil dan silver lebih fluktuatif. Tapi perlu diakui, kenaikan harga silver akhir-akhir ini memang bisa mengalahkan emas loh. Hanya saja gue ragu apakah tren ini sifatnya stabil atau tidak. Dan kalau kita refleksikan kedua logam mulia ini dalam aset portofolio, maka mayoritas bank sentral itu pegangnya banyaknya emas sebagai cadangan devisa, bukan silver. Dan sejauh ini pun, kebanyakan orang itu masih memandang silver ini sebagai komoditas siklikal. Ini tuh seperti kita melihat tembaga, besi, stainless, atau bahkan logam lainnya. Jadi kalau ditanya apakah silver itu better than gold, dari beberapa case mungkin iya. Perak itu menjadi relevan di sektor real karena harganya masih terjangkau. Tapi kalau misalnya perak melebihi harga emas, mending mereka pakai emas nggak sih daripada mereka pakai material substitusi lainnya gitu. Lalu kita bisa lihat kalau silver itu tidak se-reliable emas, dia masih bisa terkorosi dan habis sekali pakai. Dan dari harga yang cenderung fluktuatif pun, ini pun juga tidak cocok untuk menjadi safe haven seperti emas. Tapi kalau memang mau mencoba peruntungan ya dengan memanfaatkan narasi hijau yang sedang dibangun sekarang, gua rasa ini juga momen yang tepat. Mungkin kita juga bisa cuan banyak di sana. Sekali lagi ya, ini tuh bukan anjuran untuk membeli ataupun menjual aset tertentu ya. Semua keputusan investasi kalian itu kalian putuskan sendiri dengan kesadaran penuh. Mungkin sekian aja video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.